Halo, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya di channel Renungan dan Motivasi. Renungan kali ini kita akan membahas mengapa kita harus memaafkan orang lain. Setiap orang pasti pernah bersalah, menyalahkan orang lain dan disalahkan orang lain, karena tidak ada orang yang sempurna. Apa yang kita lakukan jika seseorang menyakiti kita, balas menyakitinya, atau memberinya maaf dan mendoakannya agar dia tidak mengulang kesalahan yang sama? Bicara mengenai memaafkan, pada dasarnya memaafkan orang yang telah menyakiti, apalagi mematahkan hati kita, bukanlah perkara yang mudah. Memaafkan seseorang yang telah membuat hati kita remuk, bahkan hancur, tentunya butuh kesabaran dan keikhlasan yang mengesankan. Ada sebuah kejadian di mana seorang teman saya bekerja di perusahaan swasta. Ayahnya meninggal dan bos di kantornya datang untuk mengucapkan turut berduka cita. Memang semua kelihatan baik dan bosnya kelihatan perhatian. Akan tetapi ada suatu momen di mana teman saya ditanya, "Kamu kapan bisa kerja?" Selang 2 minggu kemudian, istrinya dioperasi dan masih dirawat di ruang ICU. Di sana teman saya ditelepon oleh bosnya. Bosnya bertanya, "Bagaimana keadaan istrinya?" Teman saya menjawab, "Operasi sudah selesai dan sekarang dirawat di ruang ICU." Dan yang membuat hatinya sakit kembali ketika dia ditanya, "Kamu belum bekerja?" Padahal teman saya sudah izin. Dua momen yang sangat menyakitkan dan mengiris hati teman saya, karena teman saya masih punya cuti 10 hari lagi yang akan hangus di awal bulan berikutnya. Tidak mungkin dia mengamuk kepada bosnya. Tidak mungkin juga dia berhenti karena diperlakukan semena-mena oleh bosnya. Teman saya hanya terdiam. Dia tahu dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia masih butuh bekerja. Dia masih butuh mencari uang untuk menghidupi keluarganya. Dia hanya bisa menyimpan semua perasaannya dan berdoa kepada Tuhan untuk memberi kekuatan kepadanya. Memaafkan adalah perkara yang sulit buat dilakukan. Seharusnya ini tidak menjadikan kita sebagai pribadi yang pelit kata maaf. Sesulit apapun momen memaafkan, kita harus mau mencoba dan berbesar hati untuk memaafkan. Saat hati sulit memaafkan, ingat dan pahami 2 hal ini. Yang pertama, ingatlah Tuhan. Tuhan Maha Pengampun dan Maha Pemaaf. Jika kita mengampuni sesama, maka Tuhan juga akan mengampuni kita. Dan yang kedua, sadarilah bahwa setiap orang pernah melakukan kesalahan. Sadari bahwa tidak ada manusia yang hidup tanpa kesalahan. Seperti kejadian pada teman saya tadi, kedua kejadian tersebut sangat membebani dia. Perusahaan tempat dia bekerja tidak mensupport dia, dan hal ini menambah berat beban hidupnya. Saya paham keadaan ini tidak mudah baginya. Pada waktu itu dia memutuskan mengikhlaskan dan mengampuni, dan dia bisa tenang mengurusi ayah dan istrinya. Jika dia membawa perasaan itu ke hati, itu akan membuat hatinya sakit, dan dia akan sangat terganggu di keadaan dirinya yang sedang mengurusi ayah dan istrinya. Sakit hati itu akan membuat kita marah dan mengingat kejadian-kejadian itu terus. Dan ini akan membuat diri kita menjadi defend terhadap hal-hal atau kejadian mendatang yang mungkin sama dengan yang kita alami.
juga terhadap orang yang menyakiti kita dan membuat kita menjadi trauma terhadap orang yang menyakiti kita. Dan tentu saja akan membuat pikiran kita menjadi pemikiran yang negatif. Disitulah kita akan terus-menerus memiliki pikiran negatif tentang hidup kita, rasa curiga kepada orang lain, kekhawatiran atas kondisi dan keadaan di masa depan. Bahkan kerasnya hati kita akan membuat diri kita menjadi manusia sombong yang tidak bisa memaafkan orang lain lagi. Jika ini terjadi, maka kita akan memiliki pemikiran yang destruktif, pemikiran yang sangat berbahaya dan merusak, bukan hanya pada diri kita sendiri. Pemikiran ini juga akan merusak hubungan kita dengan orang lain. Selain itu, rasa kesal juga akan membawa hormon lain di dalam tubuh yang bisa menyebabkan awal dari penyakit-penyakit yang berbahaya dalam tubuh, seperti penyakit jantung, stroke, dan tentunya juga sangat memicu depresi dan kecemasan yang berlebihan, yang kelanjutannya akan mengurangi sistem kekebalan tubuh. Untuk itulah sebaiknya kita memaafkan orang lain. Ada beberapa tahapan yang harus kita lalui untuk memaafkan orang lain. Tentunya semua orang tidak sama, karena kejadian yang dialami berbeda dan masing-masing pribadi juga berbeda dalam menanggapinya. Yang pertama adalah respon hati kita. Bagaimana kita bisa berpikir positif dan belajar menerima dan belajar memaafkan orang lain. Seperti kejadian teman saya tadi, dia berusaha menerima dan berpikir positif serta mencoba memaafkan bosnya. Dia melepaskan hak cutinya dan belajar menerima apapun situasi dan kondisi yang dialaminya. Walau sakit dan berat, dia belajar untuk memaafkan, dan dia percaya situasi yang berat ini tidak akan selamanya terjadi pada dirinya, dan dia berharap suatu hari Tuhan akan menolongnya dari kondisi sulit dirinya. Yang kedua, saya percaya teman saya tidak akan langsung bisa memaafkan bosnya. Dia harus melepaskan emosi negatif dan kemarahan ataupun dendam yang ada di hatinya. Untuk itu dia bisa melepaskan dengan bercerita kepada orang-orang yang dipercayainya. Dan dia juga bisa berdoa kepada Tuhan untuk menguatkan dirinya dan memberinya kekuatan untuk mengampuni. Yang ketiga, dia bisa memperlakukan bosnya tetap sebagai bosnya dan tidak menaruh dendam padanya. Ini sangat sulit, karena saya percaya ada trauma yang membekas di hati dan sangat sulit untuk tetap bersikap normal pada bosnya. Tapi itulah hidup, seperti yang saya katakan di awal, bahwa Tuhan Maha Pemaaf dan Pengampun, serta semua orang pasti pernah berbuat salah. Maka belajarlah mengampuni dan memaafkan orang lain yang bersalah pada kita. Dan percayalah, tidak ada yang sia-sia dalam hidup ini. Ketika kita memaafkan orang lain, Tuhan pasti melihat dan akan membalas perbuatan baik kita. Memaafkan adalah sebuah proses. Setiap orang memiliki prosesnya masing-masing, sehingga tidak bisa disamakan. Selama proses berlangsung akan banyak rasa tidak nyaman yang dirasakan. Rasa ini perlu dihadapi dan dikelola, sehingga proses dapat terus bergerak maju. Ingatlah, pada akhir perjalanan nanti akan ada rasa damai, dan Anda akan lebih mengenal diri sendiri, sehingga rasa cinta terhadap diri sendiri pun semakin meningkat. Anda juga akan dikenal sebagai pribadi yang baik dan pemaaf. Setelah itu Anda lalui semua, Anda akan menjadi pribadi yang punya pemikiran positif, pemaaf. Anda akan cinta damai dan bukan orang yang mempunyai sifat menendam.
Dan salah satu yang penting, Anda akan punya pola pikir yang dewasa dan mempunyai kecerdasan emosi atau EQ yang tinggi, serta rasa empati yang tinggi. Demikianlah renungan dan motivasi hari ini, semoga berguna. Dan jangan lupa support kami selalu dengan cara like, share, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih.